bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya hari ini kita bisa bertemu di Rumah Sakit Umum Purwowangi VIP A34 di Kebumen International Expo tahun 2023 hari Jumat 23 Juni 2023. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung di stand kami dan yang sudah bergabung melalui IG Live kami di RSU Purwowangi _official. Bapak Ibu, sore ini saya, Tuti, dan tim dari Rumah Sakit Purwowangi akan memandu Ibu Ayah di talkshow dengan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Purwowangi. Beliau adalah Dr. Arini Rahmawati, MSc, SPA. Beliau dokter full timer di Rumah Sakit Purwowangi dari hari Senin sampai Sabtu ada di kami. Sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Arini Rahmawati, MSc, SPA, yang lebih akrab disapa Dr. Arini. Selamat sore dokter. Selamat sore Bu. Selamat sore Ayah Bunda semua. Ya. Terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktunya ke sini. Sore ini beliau akan menjelaskan tentang optimalisasi tumbuh kembang balita. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ayah dan Bunda semua. Sebelumnya kenalan lagi ya. Saya Arini Rahmawati, biasa dipanggil Arini. Saya dokter anak di Rumah Sakit Umum Purwowangi, Gombong, Kebumen. Nah, pada sore hari ini saya akan membagi sedikit. Jadi ini cuma sedikit ya, belum banyak karena banyak banget nih. Jadi mengenai optimalisasi tumbuh kembang pada balita. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita mengoptimalisasi ini kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisinya tumbuh dan kembang. Jadi tumbuh dan kembang itu sebenarnya berbeda ya. Kalau tumbuhan itu kita menilai untuk bertambahnya mengenai struktur dari organ atau ukuran fisik dari organ. Jadi kalau pertumbuhan itu ada angkanya. Jadi seperti kita menilai pertambahan berat badan, menilai pertambahan panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Itu semua ada satuannya dan ada angkanya. Juga yang lain misalnya lingkar lengan atas. Berbeda dengan perkembangan, kalau perkembangan ini yang diukur adalah pertambahan dari fungsinya, fungsi dari organ itu. Jadi ini nggak ada ukuran angkanya kalau perkembangan ini. Jadi perkembangan misalnya fungsi dan kemampuan dari penglihatan, kemudian dari pendengarannya, dari motoriknya baik yang kasar maupun yang halus, kemudian perkembangan dari bicaranya, dari bahasanya, personal sosialnya nih, interaksi dengan lingkungan sekitarnya, kecerdasannya, perilaku dan yang lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan ini memang berbeda, tapi nggak bisa dipisahin. Jadi kita harus memantau keduanya. Pertumbuhan dan perkembangan itu jalan beriringan, harus kita kawal nih. Jadi seorang anak itu targetnya adalah harus yang pertama tumbuh. Jadi pertumbuhannya itu dimulai dari anak masih dalam kandungan ya, jadi bukan baru setelah lahir, tapi sudah dimulai dari saat ibu mulai hamil. Nah ini jadi harus tumbuh anaknya. Buktinya apa anaknya tumbuh? Misalnya masih dalam kandungan, di USG berat badannya bertambah, kemudian tinggi fundusnya itu bertambah juga. Kemudian setelah lahir diukur dari pertambahan berat badannya, panjang badannya, dan juga lingkar kepalanya. Kemudian anak juga harus berkembang yang kedua. Jadi perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh otak ya. Nah perkembangan otak itu ternyata bukan dimulai setelah bayi lahir, tapi dari mulai hamil nih. Nah disitu tuh udah mulai tumbuh otaknya. Jadi harus dioptimalkan sejak ibu hamil, bukan setelah anak lahir. Nah jadi perkembangannya juga harus normal ya. Pengukuran perkembangannya itu kita menilai dengan parameter perkembangan. Kalau setelah lahir kita menggunakan seperti kuesioner pra-screening perkembangan, kemudian milestone-nya. Yang ketiga, anak itu juga harus sehat. Jadi udah tumbuhnya bagus, perkembangannya bagus, juga anaknya harus sehat juga. Jadi kita harus mencegah anak tidak terjadi sakit ya. Jadi dengan pemberian nutrisi yang adekuat, pemberian imunisasi, kemudian orang tua juga harus mengerti ini apa sih penyakit-penyakit yang sering pada anak, misalnya diare, batuk, penanganan awalnya juga harus tahu nih. Kemudian juga perlu dipahami nih oleh ayah bunda semua bahwa kalau sakit yang berat itu pasti akan mengganggu dari tumbuh kembangnya. Jadi kita harus menghindarkan ya. Jadi harus menjaga anak supaya dia terhindar dari sakit yang berat. Kemudian anak itu juga harus cerdas dan aktif. Dan
tumbuh kembangnya baik, sehat, dia harus cerdas aktif juga. Jadi ini harus dimulai stimulasi begitu bayi lahir, harus sudah dimulai stimulasi. Juga sambil distimulasi sambil dipantau nih tumbuh kembangnya bagaimana. Nah ini merupakan gambar perkembangan otak ya. Dari ini -9 ya. Jadi dari pertama kali ibu hamil nih, otak itu sudah mulai berkembang di sini. Dan perkembangannya besar sampai usia 2 tahun. Dia 80% perkembangannya. Jadi kita harus optimalkan banget di sini. Setelah usia 2 tahun, nambahnya itu udah nggak banyak perkembangannya. Dari 80 ke 95 hanya sekitar 15%. Nah setelah itu otaknya sudah tidak berkembang gitu. Jadi sudah mulai ada penurunan. Jadi ada informasi-informasi yang nggak penting itu sudah banyak yang lupa gitu. Nah ini jadi gambaran di otak ya. Jadi ini sinap-sinap sel-sel otak dan sinap-sinapnya. Jadi ini kelihatan banget nih pas baru lahir dia jalurnya masih sedikit. Jadi sirkuit yang menghubungkan sirkuit ya. Jadi kalau sel-sel itu kan harus berhubungan. Nah yang menghubungkan itu sirkuitnya itu baru lahir dia masih sedikit nih. Pas yang lain dikit, baru lahir tambah dikit, umur 3 bulan udah mulai bertambah dan dia optimalnya itu di usia 2 tahun. Jadi makanya harus dioptimalkan terutama dari ibu hamil sampai dengan usia 2 tahun. Kenapa? Karena setelah usia 2 tahun dia justru akan sudah mengalami kayak pengurangan ya. Jadi informasi-informasi yang nggak penting sudah mulai dikurangi di sini. Nah kalau di sini aja belum optimal nih, belum sepenuh ini sirkuitnya, udah dikurangi, jadi nantinya termasuk lagi di sirkuit-sirkuitnya. Makanya buat tahun pertama ini harus dioptimalin benar-benar biar 80%-nya ini tercapai. Karena kalau misalnya ini nggak tercapai 80%, misalkan ya, misalkan hanya 50, nah dia depannya cuma 15, cuma jadi 75%, nggak optimal dong. Padahal bisa sampai 90%. Yang berpengaruh utama nih, pertama untuk pembentukan otak, yang pertama adalah nutrisi. Yang kedua adalah stimulasi. Itu penting banget ya. Nutrisi nih, jadi nutrisi itu berperan dalam perkembangan otak. Itu dia akan membentuk dan memperbanyak kepadangan pematangan sel otak. Kemudian juga pembuatan tadi sinap-sinapnya, sirkuit-sirkuitnya itu. Dan juga kalau sirkuitnya terbentuk baik, maka terdapat percepatan aliran informasi antar sel otak. Jadi nanti nutrisi itu akan berpengaruh ke sini. Kemampuan di sekolah, bahasa, perilakunya, tumbuh fisiknya nih, pertambahan berat badan, tinggi badannya, terus keterampilan anak, koneksi di otaknya. Jadi kalau dapat info sini dia tuh dapat kayak mengolah, menganalisa gitu. Terus proses berpikirnya dan juga ngaruh ke IQ-nya. Nah, jadi optimalnya pemberian nutrisi adalah pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari pertama kali ibu hamil nih. Waktu bayinya masih di dalam perut ya. Nah ini sudah harus dimulai pemberian nutrisi yang optimal. Nah ini kita dari yang pertama dulu ya, fase kehamilan nih. Terus juga selain makan makanan bergizi nih, yang lain juga harus kita perhatikan. Jadi ibu hamil perlu rutin memeriksakan kesehatannya. Bisa ke dokter kandungan. Kita di Rumah Sakit Purwowangi ada dokter Amalia dan dokter Ihsan ya. Bisa ke sana nih pas ibu-ibu hamil atau merencanakan kehamilan. Atau bisa konsultasi kesehatan juga ke bidan. Kemudian konsumsi vitamin, suplemen juga harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Karena kan nanti dihitung kebutuhannya yang mana, apakah ada yang kurang atau enggak. Kalau ada kurang mungkin diperbaikin dulu. Nah kemudian ke yang kedua yaitu setelah bayi lahir nih. Bayi lahir segera berikan ASI. Jadi bayi menyusu segera setelah melahirkan atau yang kita sebut dengan inisiasi menyusu dini. Jadi dalam 1 jam pertama usahakan bayi sudah dilakukan IMD. Itu pertama, melatih bayi untuk menetes, kemudian juga merangsang ibu untuk payudaranya produksi ASI lebih banyak, kemudian juga mengurangi rasa sakit pada ibu, kemudian juga untuk bonding nih, ikatan antara anak dan bayinya itu harus dimulai dari awal. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, selain pemberian nutrisi tadi, juga kita perlu pantau pertumbuhan dan perkembangannya secara rutin. Jadi kalau pada umur 0 sampai 6 bulan, setiap bulan bayi harus diukur berat badannya, panjang badannya, serta
lingkar kepalanya supaya tahu sudah terjadi gangguan atau enggak. Jadi tiap bulan memang untuk dilakukan pengukuran berat badan, panjang badan, serta lingkar kepala. Kemudian juga berikan imunisasi ya, imunisasi lengkap, serta nanti setelah usia 6 bulan diberikan vitamin A. Mulai usia 6 bulan, bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI. Tapi menyusui tetap bisa dilanjutkan sampai usia 24 bulan atau lebih. Jadi syarat pemberian MPASI ini atau makanan pendamping ASI yang pertama adalah tepat waktu. Jadi tepat waktu, waktunya tepat nih. Kapan? Yaitu saat ketika ASI eksklusif sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Terus makanan pendamping ASI itu juga harus adekuat. Adekuat artinya apa? Isinya nih, isi piringnya, isi mangkoknya. Jadi dia memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien yang dapat memenuhi kebutuhan bayi. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah aman. Jadi pembuatannya, pemberiannya, penyimpanannya itu harus dengan cara yang higienis. Kemudian diberikan dengan cara yang benar, yaitu memperhatikan sinyal lapar dan sinyal kenyang pada bayi. Terus menyesuaikan usia dan tahap perkembangannya. Jadi teksturnya, kalau pada bayi usia 6-9 bulan, kita berikan yang halus dulu. Bubur halus, bubur saring, bisa di blender halus, bisa disaring pakai saringan. Di usia 9-12 bulan sudah mulai diberikan bubur yang kasar. Setelah usia 12 bulan diharapkan sudah bisa makan makanan keluarga. Nah, kadang kan susah ya ngasih MPASI pada bayi ini. Anaknya nggak mau, anaknya lari-lari, anaknya tutup mulut GTM. Nah, jadi dari awal itu kita harus sudah menerapkan feeding rules. Tujuannya biar anak juga disiplin nih dalam makan. Jadi pertama feeding rules yang diatur adalah jadwalnya. Jadi diatur jadwal makannya ya tadi. Bisa dimulai dari kalau baru mulai MPASI bisa sehari 2 kali dulu. Setelah itu baru bisa sehari 3 kali dan diantaranya bisa diberi selingan. Nah, kemudian yang kedua, kalau mengatur jadwal ini nggak ada patokan khusus ya, tergantung dari keluarga itu gimana. Terus yang kedua, batasi waktu makan. Jadi setiap makan hanya selama 30 menit sekali makan. Kalau sudah 30 menit anaknya sudah tidak mau makan, sudah disudahi ya. Tapi kalau 30 menit misalnya makanannya masih, anaknya ditawarin masih mau makan deh, mau gitu boleh dilanjutkan. Terus selama makan ini tidak ada yang ditawarkan di antara waktu makan selain air putih. Nah terus lingkungannya nih, jadi pertama jangan maksa anak buat makan. Kalau anaknya udah 15 menit nih udah nggak mau makan, ya udah stop aja, jangan dipaksa ya. Bisa dihentikan 15 menit kalau anaknya udah benar-benar nggak mau makan. Terus jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Kemudian sebisa mungkin tidak ada distraksi saat makan. Jadi jangan sambil jalan-jalan, jangan sambil nonton HP, nonton YouTube atau nonton TV. Nah, terus juga prosedurnya nih. Jadi pemberian makanan itu dimulai dari porsi kecil dulu. Jangan kita langsung kasih banyak. Kemudian sebisa mungkin dorong anak untuk mencoba makan sendiri. Jadi nggak selalu disuapin nih, tapi tetap didampingi ya. Jangan ibunya pergi dulu ke warung, anaknya suruh makan, jangan ya. Lebih dampingi. Kalau bisa makan bareng itu lebih baik. Kemudian kalau sudah 10-15 menit anaknya cuma mainin maunya nih, nggak dimakan, nah itu bisa disudahi. Terus juga kalau misalnya anaknya habis kok marah, anaknya lagi tantrum gitu, proses makannya sebaiknya dihentikan karena itu bikin anaknya trauma. Terus juga membersihkan mulut atau misalnya ada nasi yang jatuh, makanan yang jatuh itu hanya jika sudah selesai makan. Jadi supaya anak tahu kalau sudah membersihkan mulut, sudah membersihkan mejanya, piringnya, itu artinya waktu makannya sudah selesai. Nah, ini sumber nutrisinya ya. Jadi ada 2 sumber nutrisi, yaitu yang makro dan yang mikro. Yang makro itu contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Ayo kita kecamatan Mirip, kita mempunyai banyak produk-produk. Sementara yang mikro itu dia lebih ke multivitamin dan mineral ya, seperti besi, tembaga,
zinc, yodium, selenium, vitamin A, B, C, D, kolin juga. Nah, semuanya ini itu berperan dalam tahap perkembangan otak. Jadi nggak bisa anaknya nggak mau karbohidrat nih, ya udah kasih telur aja, nggak bisa. Jadi tetap harus lengkap nih semuanya, ada karbohidratnya, protein, lemaknya, terus ada multivitamin dan mikronutriennya yang lain. Nah ini ya apa namanya, fungsi-fungsi tadi ya, zinc, tiamin, air, besi, lemak dalam dia mempengaruhi perkembangan otak. Jadi ada yang meregulasi neurotransmitter, bahkan dia akan mempengaruhi di tingkat DNA-nya juga, RNA-nya. Kemudian ada yang bikin produksi neurotransmitter ya di sini untuk mielinisasi atau bikin sirkuitnya lebih banyak. Jadi semua berperan. Yang kedua, setelah nutrisi tadi aspek yang penting nih buat perkembangan otak dan nutrisi, yang kedua adalah stimulasi. Jadi stimulasi ini merupakan kegiatan pemberian pengalaman sensoris kepada anak. Jadi pengalaman sensoris ini tuh bisa dari penglihatan, pendengaran, raba, jadi yang bisa ditangkap sama indera. Atau misalnya makan, dia mengenal rasa makanan, membau. Nah itu pengalaman sensoris itu akan memperbanyak sinap, jadi memperbanyak sirkuit-sirkuitnya. Udah tadi ditambah nutrisi, ditambah dengan stimulasi, jadi supaya tujuannya sinapnya, sirkuit-sirkuitnya itu rapat nih, banyak banget. Yang asli produk dari Kecamatan Miri. Perkembangan itu ada motorik, bahasa, dan interaksi sosial. Motorik itu ada dua, motorik yang kasar dan motorik yang halus. Motorik kasar itu dia yang terkait dengan kemampuan dari otot-ototnya, otot yang besar. Jadi misalnya kayak anak tengkurap, anak duduk, kemudian setelah duduk dia latihan berdiri, berjalan, berlari. Dan kalau merangkak itu tidak wajib ya, jadi anak nggak merangkak itu nggak apa-apa, karena memang dalam milestone-nya tidak harus ada merangkak. Tapi kalau yang mengangkat kepala, kemudian tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, itu harus bisa ya anak itu. Nah kemudian kalau yang motorik halus itu dia yang dengan otot-otot kecil, jadi dia memerlukan koordinasi antara kayak mata dan tangan. Misalnya dia menjepit manik-manik nih, ngambil yang kecil-kecil, pegang pensil, kemudian menulis, menggambar. Nah itu dia motorik halusnya. Kemudian juga perkembangan bahasa. Jadi bahasa itu digunakan untuk komunikasi ya. Perkembangan bahasa itu ada dua, yaitu reseptif sama ekspresif, di mana anak mampu menerima informasi dari luar. Misalnya dia diminta nih ibunya, "Dek ambilin gelas," dia ngelakuin. Nah itu kemampuan reseptifnya. Sedangkan kemampuan ekspresifnya adalah dia mengutarakan, dia ngomong nih, dia bisa dia bisa menjawab. Nah itu kemampuan ekspresifnya. Nah, kemampuan ekspresifnya adalah kemampuan interaksi sosial. Nah, untuk harus didukung sama motorik dan bahasa ya. Jadi untuk interaksi dengan lingkungannya, dengan orang di sekitarnya, dengan keluarganya, teman-temannya. Mungkin itu sedikit dari saya. Gimana ayah bunda, tepuk tangannya untuk dokter Arini. Terima kasih dokter, pemaparannya luar biasa. Yang ayah bunda, calon ayah bunda ini ternyata penting sekali. Oma juga penting ya. Iya, buat cucu-cucu ya. Ternyata dulu pas jadi ayah bunda belum tahu ya. Tahunya sekarang setelah jadi oma-opa. Luar biasa. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi karena dulu ke anaknya belum kesampaian, sekarang ke cucunya ya, betul. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda, oma-opa yang hari ini hadir di talkshow kami, saatnya sesi tanya jawab. Waktu saya mengatakan memang belum tahu ini seperti ini sama sekali. Anak saya makan doyan, aktivitas juga aktif, tapi setiap kali ke posyandu menimbangkan badan itu selalu di bawah garis merah, Bu. Saya sampai bingung. Padahal makan doyan, aktivitas juga aktif banget, sehat terus alhamdulillah. Tapi berat badannya selalu di bawah garis merah. Itu buat kedepannya ya, saya masih mengasuh cucu ya.
ya jangan modelnya jangan seperti itu, buat pengalaman saja. Bagaimana cara menangani permasalahan seperti itu dengan asupan makanan yang bergizi, asupan makanan yang bergizi atau nutrisi, macam-macam makanannya apa, terus kita harus seperti apa. Saya mohon bimbingannya dari Bu Dokter. Itu satu pengalaman dari anak saya. Kembali ke sini, pengalaman dari cucu saya, Bu. Cucu saya sekarang umur 2 tahun. 2 tahun itu sebelum saya mau tanya, dari umur 0 sampai 2 tahun, kira-kira anak umur berapa sih boleh mencicipi kayak es krim atau minuman dingin kayak gitu? Masalahnya gini, pertama cucu saya kalau nggak salah sekitar umur 1,5 tahun itu sudah sedikit-sedikit mencicipi es krim. Itu tidak apa-apa, Bu. Maksudnya nggak pilek, nggak apa. Tapi di belakangan, di waktu-waktu belakang ini, kalau minum es krim langsung pilek. Terus misalkan dengan cuaca dingin, bepergian gitu ya, mulai kehujanan, kedinginan langsung pilek. Nggak cuma pilek, Bu, batuknya minta ampun, gelap sekali. Sampai nembus kayak gitu. Saya perhatikan setiap kali dia kedinginan, pasti langsung batuk dan pilek. Batuknya yang sangat susah untuk disembuhkan. Apakah itu cucu saya alergi dengan dingin? Terus bagaimana cara menanganinya? Bagaimana kita mensikapinya? Itu satu. Dua, mohon maaf banget, ini mungkin sedikit menyimpang ya. Dari kita melatih motorik, ya, untuk kesini dari pertama umur 1 tahun lah kan sudah mulai aktif ya, bisa bicara, bisa itu segala macam. Memang saya selalu mengajak bermain karena setiap hari ketemunya sama saya, ibunya kerja ya, ketemunya sama neneknya. Saya pun mengikuti apa anjuran dari anak saya. Anak sekarang kan modern ya, beli mainannya juga yang melatih motorik kayak gitu. Kalau saya pribadi sukanya yang pedot apa gitu ya. Kalau anak saya kan belinya yang kayu, melatih menyusun, bisa memasukkan, bisa melatih warna gitu ya. Itu sudah saya ajarkan. Tapi mohon maaf ya dokter, saya di sini apa? Saya suka tiktokan, Bu. TikTok ini, Bu. Iya, di umur 2 tahun cucu saya udah suka tiktokan. Itu sama neneknya. Apakah itu cara saya melatih motorik itu saya salah bagaimana, Bu? Mungkin perkembangan motoriknya over gitu ya, Bu. Mohon bimbingannya ya, Bu. Terima kasih, hanya itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu asalnya. Nama saya Taki Yumiasi, nama di KTP, tapi nama panggilan umum asal dari Kuarasan. Oke, terima kasih. Jadi kita harus lacak ya, ada penyakit yang mendasar atau tidak nih. Ada misalnya kekurangan seperti atau misalnya ada kayak tadi penyakit TBC atau ada penyakit lain atau enggak, karena dia nggak surplus ya, berarti ya kan harusnya surplus ya, ketika makannya banyak, khususnya adekuat, maka cukup untuk tumbuh dibandingkan yang untuk keluar nih banyakkan yang masuk, jadinya nambah. Tapi ketika nggak nambah berarti kan banyak yang keluar nih, ada yang keluarnya nggak kelihatan. Nah itu memang berikut itu harus juga diperiksakan. Jadi untuk biar nggak terlambat ya, untuk deteksi dini ya, ketika sudah selambat-lambatnya 2 kali pengukuran ya, berarti 2 bulan nih kok dia kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan kurva, misalnya kok tetap segitu aja atau naik tapi naiknya kok mendatar, karena kurvanya kan dia naik ya, nah dia mendatar atau malah turun atau tetap segitu aja. Nah itu sebaiknya segera dikonsultasikan untuk dilacak lebih lanjut, karena kalau misalnya ada penyakit tapi nggak kita lacak nih, nggak kita obatin, nggak kita perbaiki, ya penyakitnya bisa bertambah berat. Ketika bertambah berat ya otomatis makan yang banyak itu lebih banyak buat penyakitnya. Jadi memang ketika sudah 2 kali pengukuran, paling lambat 3 kali ya, 3 kali kok ada masalah, periksain dia. Jangan di situ-situ aja, harus cari bantuan nih, udah nggak bisa ditangani sendiri. Jadi dia perlu diperiksakan. Iya, anaknya aktif, tapi ya itu tadi kan anak lagi aktif, cerdas, sehat ya. Ada tumbuh sama kembangnya juga nih. Itu kan tumbuhnya udah ada masalah. Jadi ketika ada masalah ya diperiksakan, jangan tunggu sampai semuanya bermasalah. Udah susah nanti. Jangan susah karena kembangnya kan banyak. Yang kedua apa ya? Iya. Yang kedua itu anaknya masih 2 tahun tapi udah sering tiktokan. Itu yang ketiga itu.
Oh iya, batuk ya. Jadi kapan sih anak mulai boleh dikenalin ke tim gitu ya? Jadi prinsipnya anak mulai makan adalah mulai usia di atas 6 bulan. Jadi sebenarnya 6 bulan kalau dikenalin sih boleh-boleh aja ya. Kan namanya kenalan ya kenalan aja boleh. Asalkan dia sudah usia makan boleh aja. Kan dia juga sih teksturnya kan masih yang sedikit gitu ya, bukan yang padat gitu. Cuman ya nggak boleh tekstur dulu sih. Kalau dikenalin sekali nggak apa-apa, sudah boleh di usia 6 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 6 bulan memang belum boleh ya, karena kita mau kasih eksklusif nih pemberian nasi. Atau kalau misalnya ibunya mungkin ada masalah sehingga diberikan nasi ya, di situ adalah tempatnya pengganti nasi ya, susu formula. Jadi memang kalau es krim kandungannya susu sih, tapi itu bukan susu ya, jadi ya sebelum 6 bulan tidak diberikan. Jadi kalau boleh kapan pengenalan ya di atas 6 bulan. Jadi semua makanan pengenalan itu di atas 6 bulan.